Kali ini pembahasan kita mengenai Walid yang sedang viral. Tapi sebenarnya film Walid itu membongkar atau mau menunjukkan pemikiran-pemikiran sesat yang ada di Indonesia, di pesantren atau di daerah-daerah tertentu. Yaitu mereka minum air bekas kaki, ya, entah itu orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan. Dan juga di pesantren-pesantren ada yang menyuruh meminum air bekas kaki kiai atau ustadz mereka sendiri. Ini kan bukan ajaran Islam, ya. Islam tidak ajarkan ajaran seperti ini, minum bekas kaki, ya, minum bekas airnya yang dicelupkan kaki. Dan ada orang yang berdalil bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Oke, kali ini kita akan mengupas hadis dan juga pemikiran-pemikiran sesat yang ada di Indonesia. Hadis yang mengenai surga ada di telapak kaki ibu. Ini hadis doif atau hadis mungkar yang sangat lemah oleh perawinya dan lain sebagainya. Itu sangat lemah. Namun para orang-orang Indonesia atau orang-orang yang lain yang memahami hadis ini, mereka menggunakan bahkan sampai mencuci kaki ibu dan lain sebagainya. Karena mereka berpikir bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Ini hadis yang sangat lemah dan tidak boleh kita amalkan. Sejak kapan Islam mengajarkan kita mencuci kaki ibu? Ya, Islam mengajarkan itu memuliakan ibu. Ya, ada satu hadis yang menyebutkan umi, ya, itu ibu sampai 3 kali. Kalau itu memang ada, tapi tidak ada yang surga di telapak kaki ibu. Ya, itu hadis yang sangat lemah yang tidak boleh diamalkan. Dan juga di film Walid itu mereka menyinggung pemikiran-pemikiran sesat yang ada di Indonesia. Salah satunya kejadian di pesantren, ya, yaitu menghamili santriwatinya sampai beberapa orang, dan bahkan bukan hanya satu kasus, banyak kasus, terkhususnya di pesantren NU, ya. Namun di sini saya bukan menjelekan NU, ya, tapi oknum-oknum yang ada di dalamnya, bukan organisasinya. Jadi kepada pemimpin NU atau siapa ketua NU itu yang sekarang, didiklah kader-kader kalian supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Kita tidak pernah dengar bahwa di pesantren Muhammadiyah itu terjadi seperti Wati dan lain sebagainya, kasus-kasus pencabulan tidak ada. Yang kita dengar hanyalah di pesantren NU, ya. Jadi kalian harus berkaca ke pesantren-pesantren Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah. Kenapa mereka tidak terdengar mempunyai kasus dan lain sebagainya, ya. Untuk para pengurus-pengurus NU dengar ini, ya. Anda atau kalian mencoreng nama baik organisasi Nahdlatul Ulama. Sebenarnya baik, namun kalian yang merusak, ya. Orang-orang yang mengutamakan nafsunya, yang masuk ke di dalam ke pesantren atau sekolah-sekolah NU. Mereka mengatasnamakan agama, ya, berpenampilan agamis dan lain sebagainya. Makanya itu saya lebih suka orang yang kita lihat dari penampilannya agak sedikit tidak agamis, agak tidak sopan, namun alatnya itu bagus, adabnya bagus, ya, dibandingkan orang yang pakai songko atau peci, ya, penampilan agamis tapi tidak paham makna agama, baca Quran setiap hari, hafal Al-Quran setiap hari tapi tidak paham makna di dalamnya, ya. Jadi film Walid ini mengangkat kisah-kisah nyata yang ada di Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri karena ini memang, ya. Namun di sisi lain film ini menjatuhkan nama Islam. Orang-orang akan melihat sisi buruknya saja. Mereka berpikir bahwa oh, Islam ini istrinya banyak dan lain sebagainya, poligami dan ya lain-lain. Padahal adanya poligami itu mengurangi, ya, bukan bukan menambahkan istri atau lain sebagainya.
Karena di zaman dulu itu istri mereka 300, 100, itu jumlah-jumlah istri. Adanya Nabi Muhammad, ya, dia mengurangi, ya, jadi 4 saja disunahkan. Coba Anda bayangkan kalau kita disuruh 300 istri, 100 istri, seperti zaman dulu, ya. Jadi adanya Nabi Muhammad, dia mengurangi, ya, hingga 4 saja. Tapi kalau dalam Al-Quran menjelaskan kalau kita tidak berperilaku adil, maka cukup satu saja, jangan lebih dari itu. Ya, kalau kita tidak berlaku adil, tapi kalau Anda bisa mengontrol ke 4 istri atau 3 istri, ya Anda berperilaku adil, itu boleh, ya. Tapi kalau Anda tidak mampu, lebih baik jangan. Di sisi lain lagi, di film Walid itu banyak nama-nama Islam, itu Hambali, Hanafi. Kenapa tidak pakai nama-nama yang lain? Kenapa pakai nama-nama para imam mazhab? Ya, ada nama lain. Janganlah pakai nama-nama seperti itu. Ya, dan film Walid itu artinya wali di Indonesia. Ya, jadi orang-orang Indonesia mengatakan kayak orang gila itu wali. Mereka tidak bisa sholat karena mereka sudah mabuk agama dan sudah tidak diperbolehkan untuk sholat. Itu dianggap wali, wali majnun atau ya wali-wali apa. Itu keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Sebagian orang-orang Sufi atau NU. Tapi tidak semua seperti itu ya. Saya tidak mengatakan semua, tapi sebagian. Dan untuk wali di Indonesia yang mereka mengatakan wali dan lain sebagainya, wali itu hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang biasa tidak mengetahui bahwa oh, dia wali, dia ini bukan wali, oh yang gila itu wali dan yang ini wali. Bukan, tapi wali itu hanya diketahui oleh Allah. Allah yang mampu mengetahui, bukan kita melihat bahwa dia ini punya karomah dan lain sebagainya. Karomah, ya, tidak ada. Janganlah buat-buat hal-hal yang berlebihan. Anda terlalu gulu, terlalu berlebihan. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang gulu atau orang-orang yang berlebihan. Untuk kalian yang menganggap orang gila wali karena dia belajar agama terlalu tinggi, bukan menjadi wali, tapi karena psikologinya tidak mampu, akhirnya dia mengalami gangguan jiwa. Belajar psikologi supaya Anda paham kenapa orang yang belajar pelajaran agama atau lain sebagainya jadi gila, bukan karena dia langsung diangkat jadi wali, tapi karena dia mengalami gangguan jiwa, karena tidak mampu menampung hal-hal yang ada di dalam saraf otaknya. Jadi dia mengalami gangguan jiwa. Jadi kalian jangan anggap wali, itu bukan wali, orang gangguan jiwa. Jadi untuk orang-orang yang pemikiran-pemikiran sesat, kalian berubahlah, belajar. Allah menyuruh kita untuk berpikir kritis di dalam Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ada juga di surah Az-Zumrah yang mengatakan kita harus berakal. Ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir kritis, berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir lebih dalam. Sebelum adanya filsafat, Al-Quran sudah dulu mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Ya, kalian umat Islam, tapi tidak berpikir kritis. Ya, berubah. Sampai kapan kalian seperti ini? Ya, berubahlah, belajar. Ilmu ini luas, jangan lihat dari satu sudut saja, tapi belajar berbagai sudut pandang. Supaya kalian tidak sesat. Sesat dalam berpikir, sesat dalam melakukan. Oke, kalau ada kritik atau saran dan tambahan dari kalian, silakan tulis di kolom komentar. Atau mungkin apa yang harus saya bahas selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar.